wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wida Raditya. Saya dari Universitas Nasional dari program studi pariwisata. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas pertemuan 1 sampai 7 yang dimana di sini akan membahas dari yang pertama yaitu manajemen skill. Jadi teman-teman mendengarkan saja ya. Yang pertama ada manajemen keterampilan atau disebut juga sebagai manajemen skill, yaitu praktik, pemahaman, pengembangan, dan penyebaran orang-orang dan keterampilan yang mereka miliki. Di mana keterampilan ini bisa diimplementasikan dengan baik dan bisa mengidentifikasikan keterampilan yang dibutuhkan atas peran kerja tertentu. Keterampilan real ini sering disebut juga sebagai orang karyawan, yaitu juga ada kesenjangan antara keduanya. Adapun keahlian manajemen skill, yang pertama itu ada keahlian teknik atau technical skill, yang dimana kalian ini diperlukan untuk melakukan pekerjaan spesifik tertentu seperti mengoperasikan komputer, mendesain bangunan, kemudian membuat layout perusahaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada keahlian berkomunikasi, yaitu dia berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian ada keahlian konseptual, yang dimana kalian ini berpikir secara abstrak, kemudian sistematis, dan termasuk di dalamnya yaitu mendiagnosa dan menganalisis berbagai masalah dalam situasi yang berbeda-beda. Bahkan kalian ini untuk memprediksi masa yang akan mendatang. Secara umum, konsep diri ini adalah cara pandang dan sikap seseorang terhadap dirinya sendiri, yang dimana hubungannya ini dimensi fisik, karakter individu, dan motivasi diri. Pandangan terhadap diri sendiri juga mencangkup berbagai kekuatan individual dan juga kelemahannya, bahkan termasuk kegagalannya. Konsep diri ini inti dari kepribadian dalam diri seseorang dan merupakan suatu perkembangan kepribadian yang melekat pada setiap masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis konsep diri. Yang pertama itu ada konsep diri positif, yang dimana konsep ini dia lebih mudah beradaptasi dengan banyak situasi, dan dia memandang hal-hal buruk ini memiliki hikmah dan bukan sebagai akhir dari segalanya. Orang seperti ini biasanya lebih percaya diri, optimis, dan selalu berpikir apa yang dia bisa pecahkan itu diselesaikan secara baik-baik. Kemudian ada ciri-cirinya dari si konsep diri positif ini. Yang pertama itu dia bisa menganggap orang lain sama dengan dirinya. Kemudian dia punya keyakinan dan mampu mengatasi bermacam masalah. Kemudian juga bisa menerima pujian tanpa merasa malu. Kemudian dia juga punya kesadaran bahwa orang lain punya perasaan, keinginan, dan perilaku yang belum tentu diterima semua anggota masyarakat. Selanjutnya ada konsep diri negatif. Nah, konsep diri negatif ini dia cenderung lebih ke pesimistik dan sulit melihat kesempatan dalam kesulitan. Bahkan mereka merasa kalah sebelum mencoba. Jadi, jikapun gagal, orang-orang seperti ini akan menyalahkan keadaan orang lain atau diri sendiri. Jadi, dari ciri-ciri individu seperti negatif ini, yang pertama dia merasa pesimis setiap kali menghadapi persaingan, kemudian sangat sensitif terhadap kritikan, kemudian responnya juga terhadap pujian sangat cenderung buruk, kemudian bersikap hiperkritis dan punya perasaan tidak disenangi oleh orang lain. Di sini ada potensi diri. Potensi diri ini disebutnya dengan kemampuan manusia yang masih belum digali dan dimanfaatkan secara optimal. Adapun berbagai macam-macam potensi diri yang dimiliki manusia. Yang pertama itu ada potensi berpikir, potensi emosi, potensi fisik, potensi sosial, dan potensi mental intelektual, kemudian potensi mental spiritual, dan potensi daya juang. Selanjutnya di sini ada contoh dari potensi diri. Yang pertama ini dia peka terhadap suatu contoh permasalahan sosial di lingkungan sekitar, kemudian memiliki kecerdasan yang berkaitan dengan pemahaman yang baik terhadap ruang, kemudian memiliki kecerdasan dalam menciptakan kreasi visual, kemudian memiliki kemampuan dalam berpikir logis serta matematis, kemudian memiliki kemampuan dalam menjalin hubungan sosial,
Dan yang terakhir, memiliki kemampuan dalam mengatur, memahami, dan juga membangun manajemen diri sendiri. Dengan demikian, pengembangan dari potensi diri ini yaitu dia berusaha untuk memaksimalkan potensi-potensi positif yang ada dan meminimalisasi kelemahan-kelemahan yang ada pada mereka, sehingga mereka mampu berperilaku sesuai dengan peran yang sedang dimainkan baik sebagai makhluk pribadi maupun makhluk sosial. Manajemen stres di sini adalah suatu program untuk melakukan pengontrolan atau pengaturan stres, di mana bertujuan untuk mengenal apa sih penyebab stres dan lebih mengetahui teknik-teknik pengelola stres, sehingga orang lebih baik dalam menguasai stres ini, lebih tahu kehidupan daripada dihimpit oleh stres. Manajemen stres. Selanjutnya ada kepemimpinan. Kepemimpinan di sini adalah sebuah kekuatan atau kemampuan yang ada di dalam diri seseorang, yaitu sikap kepemimpinan ini digunakan ketika memimpin perusahaan ataupun di berbagai pekerjaan maupun sekolah, pendidikan, dan lain-lainnya. Kemudian salah satu pengaruh yang ditimbulkan dari sikap kepemimpinan ini adalah dia dapat mempengaruhi seseorang yang diberikan atau yang dimaksud di dalam sebuah pekerjaan atau organisasi. Hal itu dikarenakan umumnya sikap kepemimpinan ini dibutuhkan seseorang dalam memimpin sebuah pekerjaan ataupun organisasi. Egoisasi di sini kita harus memiliki sesuatu untuk kita tawarkan atau kita menginginkan sesuatu dengan persyaratan yang berbeda dengan pihak lain dan menginginkan hasil yang menguntungkan. Yaitu ada dua alasan utama kita bernegosiasi. Yang pertama itu untuk mengatasi masalah penting atau konflik dalam rangka bergerak maju. Kemudian yang kedua ini untuk membuat transaksi, solusi, prosedur, kesepakatan, atau kerjasama yang saling menguntungkan antara dua pihak. Negosiasi di sini. Baik, kesimpulan dan saran dari materi 1-7 bahwa kita sebagai mahasiswa mampu mengetahui apa saja sih manajemen skill, kemudian manajemen stres, kemudian mengetahui kepemimpinan, kemudian mengetahui negosiasi, dan lain-lainnya menyangkut tentang managerial skill in hospitality industry, yang dimana kita setelah menjadi mahasiswa kita bisa jadi seorang pemimpin yang lebih baik di perusahaan-perusahaan lainnya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kurang dari materi yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.